Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah berpartisipasi meluangkan waktunya untuk melaksanakan bimbingan kelompok pada hari ini. Apakah kabar teman-teman semua baik? Baik. Baiklah, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Di sini, apakah teman-teman semua pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah pemberian layanan dan informasi yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk mencapai tujuan dalam pengembangan potensi dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuan bimbingan kelompok di sini mengajak kita untuk berdiskusi, membiasakan diri untuk berinteraksi dalam public speaking, menuntun kita untuk mengemukakan pendapat, menjalin silaturahmi antara anggota kelompok, bertanggung jawab terhadap apa yang dikemukakan, saling menghargai pendapat orang lain. Bimbingan kelompok ini dilakukan dengan cara duduk berlingkaran agar tidak ada yang terhalang. Baiklah, di dalam bimbingan kelompok ini terdapat beberapa azas. Yang pertama, azas kesukarelaan, yaitu sukarela berpendapat tanpa dipaksa. Yang kedua, kerahasiaan, bisa menjaga rahasia. Yang ketiga, keterbukaan, terbuka dalam menyampaikan pendapat. Yang keempat, azas kenormatifan, sesuai norma atau aturan yang berlaku. Baiklah, di sini apakah ada yang sudah saling kenal? Belum. Belum. Baiklah, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri. Dimulai dari saya Dinda Tendrika, dan dilanjutkan dengan sebelah kanan saya. Saya Aisyah Cantika Fitri. Saya Anggun Sakira. Baiklah, saya Juni Pagi. Saya Fadia Alafis. Saya Fadiyati. Baik, terima kasih. Apakah sudah mengenal semuanya? Belum. Dimulai dari saya Dinda, dan dilanjutkan dengan orang selanjutnya dengan menyebutkan nama orang sebelumnya. Apakah teman-teman sudah mengerti dengan permainannya? Sudah. Bila kita mulai, saya Dinda. Dinda Ica. Dinda Ica Kia. Dinda Ica Kia Eci. Dinda Ica Kia Eci Dia. Dinda Ica Kia Eci Dia Eti. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman semua sudah mengenal? Sudah. Baiklah, karena kita sudah saling mengenal, apakah teman-teman semua sudah siap untuk melaksanakan bimbingan kelompok? Sudah. Baiklah, bimbingan kelompok ini ada dua topik. Yang pertama, topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu topik yang berasal dari pemimpin kelompok, dan topik bebas berasal dari anggota kelompok. Di sini kita memakai topik tugas, yang mana topik tugas itu berasal dari pemimpin kelompok. Di sini saya mengangkat topik yaitu bagaimana cara mengendalikan emosi. Di sini apakah teman-teman tahu apa itu emosi? Baik, kepada Kia. Baik, terima kasih kepada PK. Menurut saya, emosi adalah suatu perasaan yang muncul ketika merasakan sesuatu atau mengalami sesuatu, baik berupa yang bahagia, marah, ataupun yang lainnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang tahu apa itu emosi? Baik, kepada dia. Baik, terima kasih kepada PK. Menurut saya, emosi adalah pola reaksi yang kompleks yang melibatkan elemen pengalaman, perilaku, dan fisiologis yang digunakan seseorang untuk menangani masalah atau peristiwa penting secara pribadi. Sekian dari saya. Baik, apakah teman-teman masih ada yang tahu apa itu emosi? Baik, kepada Aisyah. Emosi adalah
suatu gambaran perasaan seorang, kemarahan, kekecewaan, ataupun kesedihan. Baik, terima kasih Aisyah. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa emosi adalah dorongan untuk bertindak, reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dalam diri individu. Sebagai contoh, emosi gembira mendorong perubahan suasana hati seseorang, sehingga secara fisiologis terlihat tertawa. Emosi sedih mendorong seseorang berperilaku menangis. Baiklah, dari pengertian emosi tadi, apakah teman-teman tahu apa macam-macam emosi? Baik, kepada Kiai. Baik, kalau menurut saya emosi itu terbagi dua, emosi positif sama emosi yang negatif. Di mana emosi positif ini misalnya bahagia, yang menimbulkan dampak baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan. Dan yang kedua itu emosi negatif, misalnya marah, sedih berlebihan, dan itu merugikan diri sendiri dan lingkungan. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Baik, terima kasih Kia. Baik, apakah masih ada pendapat lain dari teman-teman? Kepada Yati, silakan. Di sini macam-macam emosi, yaitu yang pertama emosi marah, yang kedua emosi sedih, duka, susah dan pilu, yang ketiga emosi iri, yang keempat emosi takut, dan yang terakhir emosi cinta. Baik, terima kasih. Jadi di sini dapat saya simpulkan macam-macam emosi itu. Yang pertama, emosi marah, emosi iri, emosi sedih, dan emosi bahagia. Baik, apa penyebab emosi pada diri seseorang? Apakah teman-teman ada yang tahu? Baik, kepada Eci. Mungkin kalau untuk emosi positif itu karena rasa bahagia yang timbul pada diri seseorang tersebut. Baik, terima kasih Eci. Kepada dia. Baik, kalau untuk yang emosi negatifnya, contohnya seperti orang yang marah, penyebab terjadinya orang itu marah ialah karena merasa diremehkan, diperlakukan tidak adil, disakiti, terancam, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih dia. Jadi di sini dapat saya simpulkan penyebab dari emosi diri seseorang, yaitu merasa diremehkan, diperlakukan tidak adil, disakiti, terancam, diserang, gagal mencapai tujuan, dan frustasi. Kelihatannya teman-teman semua tidak bersemangat lagi untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini. Bagaimana kalau kita melakukan permainan? Apakah teman-teman setuju kalau kita melakukan permainan? Setuju. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan permainannya, yaitu permainan Marina menari di atas menara. Di sini saya akan mencontohkan permainannya. Kalau saya menyebutkan Marina, tangannya di sini. Kalau menari, tangannya diangkat terus digoyangkan. Kalau di atas, tangannya diangkat lebih tinggi. Kalau menara, tangannya membentuk segitiga. Apakah teman-teman sudah mengerti dengan permainannya? Sudah. Bagaimana kalau kita mulai saja permainannya? Baik. Marina menari di atas menara. Menara, Marina menari, menara. Marina menari, menara. Marina di atas Marina. Baiklah, apakah teman-teman semua sudah semangat lagi untuk melaksanakan bimbingan kelompok lagi? Sudah. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara seseorang mengendalikan emosi. Apakah teman-teman ada yang tahu? Baik, kepada dia disilakan. Baik, terima kasih PK. Di sini saya akan, menurut saya, cara mengendalikan emosi ialah yang pertama memilih situasi,
yaitu hindari keadaan yang dapat memicu emosi. Yang kedua, memodifikasi situasi. Mungkin kamu ingin coba mengurangi rasa kecewa. Yang ketiga, alihkan fokus perhatian. Misalnya kamu secara terus-menerus merasa rendah dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Sekian. Baik, kepada Yati. Di sini cara untuk mengendalikan emosi. Yang pertama, setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Yang kedua, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Yang ketiga, berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Baik, kepada Kia. Baiklah, cara mengendalikan emosi. Yang pertama, menenangkan diri. Yang kedua, berempati. Yang ketiga, mengingat dampak negatif yang akan terjadi. Selanjutnya, memaafkan dan melupakan. Selanjutnya, membaca taus. Dan yang terakhir itu berolahraga. Baik, apakah masih ada? Baik, kepada Aisyah. Baik, terima kasih PK. Menurut saya cara mengendalikan emosi yaitu yang pertama, tenangkan diri. Berilah diri waktu untuk menyendiri, menjauhi orang lain dan pergi ke suatu tempat. Yang kedua yaitu berhenti sejenak dari aktivitas. Saat marah, cobalah berhenti sejenak dan pikirkan apa yang ingin dilakukan. Baik, terima kasih Aisyah. Di sini dapat saya simpulkan bagaimana seseorang mengendalikan emosinya. Yang pertama, memilih situasi. Yang kedua, memodifikasi situasi. Yang ketiga, alihkan fokus perhatian. Yang keempat, ubah pemikiran. Yang kelima, berpikir tenang akibat negatif yang mungkin terjadi. Baiklah, dari topik yang kita bahas tadi, bagaimana cara teman-teman mengendalikan emosi pada diri sendiri. Baik, kepada Eci. Kalau saya misalnya kalau emosinya tidak mood, kemudian rasa ingin marah, saya lebih memilih untuk diam supaya emosi itu tidak terluapkan pada orang-orang yang ada di sekitar saya. Baik, terima kasih Eci. Baiklah, apakah masih ada dari teman-teman? Baik, kepada Adia. Baik, terima kasih PK. Di sini menurut saya cara mengendalikan emosi saya sendiri yaitu dengan cara lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Apakah teman-teman yang lain sama cara mengendalikan emosi pada diri sendiri dengan yang tadi disampaikan oleh teman tadi? Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok ini, saya meminta pesan dan kesan dari teman-teman semua selama proses bimbingan kelompok ini. Baik, dimulai dari Eci, apa kesan dan pesan selama bimbingan kelompok ini? Baiklah, mungkin untuk pesannya bimbingan kelompok ini menyenangkan, asik, seru. Tadi juga ada gamenya. Kemudian kita dapat wawasan baru dan dapat teman baru. Kemudian untuk pesan, saya di sini lebih tahu ternyata emosi itu tidak tentang perihal marah, tetapi ada bahagia, senang, rasa gembira dan lainnya. Mungkin itu saya kembalikan. Baik, Eci. Baik, selanjutnya kepada Kia, apa pesan dan kesan selama bimbingan kelompok ini? Baiklah, kesan yang saya dapat dari bimbingan kelompok ini yaitu pembahasannya baik, yaitu bagaimana cara kita mengendalikan emosi. Terus pesannya juga semoga bimbingan kelompok ini lebih baik lagi dan dapat dilakukan di lain waktu. Baik, Kia. Selanjutnya kepada dia. Baik, untuk kesan yang saya dapat hari ini, pelaksanaan bimbingan kelompok hari ini menyenangkan. Dengan adanya kegiatan hari ini, saya menjadi tahu tentang apa itu emosi, contoh-contoh emosi dan lain sebagainya. Dan untuk pesannya, semoga kegiatan bimbingan kelompok yang dilaksanakan selanjutnya bisa berjalan dengan baik lagi. Kepada Aisyah, apa pesan dan kesan selama melakukan bimbingan kelompok ini? Baiklah, pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan pada kegiatan bimbingan kelompok ini, kesannya yaitu kegiatan ini
cukup bagus. Dan pesannya semoga bimbingan kelompok ini dilanjutkan pada pertemuan berikutnya dan lebih baik lagi, dan anggota kelompok lebih aktif. Baik, terima kasih Aisyah. Selanjutnya kepada Yati, apa kesan dan pesan selama melaksanakan bimbingan kelompok ini? Baik, kesan yang saya dapatkan dalam bimbingan kelompok hari ini yaitu kegiatannya asik, menambah wawasan. Pesannya yaitu semoga di bimbingan kelompok selanjutnya anggota kelompok lebih aktif. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman telah berpartisipasi dalam melaksanakan bimbingan kelompok dari awal sampai akhir. Semoga kita bertemu di bimbingan kelompok selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.